Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore pemirsa TVRI di rumah dan juga dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Ewang Sewoko kembali hadir di hadapan Anda di acara 1 jam saja. Perbincangan sore hari ini kita akan membahas terkait berbagai penyakit ringan ataupun kronis, baik lambung, liver, ginjal ataupun prostat bersama klinik Herbal Ibu Dewi Ratih SF. Dan nanti pada saatnya kepada pemirsa kami undang untuk bergabung bersama kami, silahkan telepon di 0274 580 800. Mungkin bagi Anda yang punya keluhan baik itu yang ringan ataupun yang kronis, baik yang sudah lama ataupun yang masih baru, silahkan konsultasikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan solusi yang Anda cari ada di sini. Yang mungkin selama ini Anda cari kemana-mana belum ketemu obatnya, jangan putus asa. Insya Allah solusi yang Anda cari ada di sini. Bersama Ibu Dewi sudah hadir di tengah-tengah kita, akan langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat Ewang. selalu tentunya, Bu, Alhamdulillah ya? Sehat Mas Ewang. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari yang namanya penyakit yang Bu ya, yang lagi ngetren juga, Corona. Iya. Mudah-mudahan aja kita semua sampai dipertemukan ya dengan penyakit yang sangat seru ini. Mudah dijauhkan. Iya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan juga Ibu dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah, silahkan ikuti terus apa yang nanti kiat-kiatnya gitu ya, supaya tentu saja kita semua pengen selalu sehat begitu ya. Tapi kadang kalau ada sakitnya juga tidak masalah, insya Allah, karena Allah menurunkan penyakit sepaket dengan obatnya. Begitu ya Bu ya? Betul sekali. Dan boleh nggak Bu saya bertanya sebentar terkait dengan, kan ini lagi musim COVID yang lagi gencar-gencarnya nih. Iya. Kalau untuk pelayanan di tempat Ibu Dewi Ratih seperti apa di kliniknya? Apakah protokol kesehatan terkait dengan COVID ini juga dijalankan? Itu harus ya Mas, karena untuk antisipasi, untuk menjaga untuk kebaikan semuanya di antara di klinik Bu Dewi atau si pasien, tapi untuk penanganannya beda, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan bisa masuk ke ruang konsultasi, bisa langsung ketemu dengan Bu Dewi, bicara langsung berhadapan begitu, tapi kalau sekarang tetap ada batas-batasnya tertentu. Dari pendaftaran ataupun pasien begitu datang diwajibkan untuk cuci tangan, harus pakai masker. Nah, tempat pengobatan pun sama seperti itu. Kita harus steril semua untuk menjaga. Dan tapi Bu Dewi juga nanti untuk cek suhu pasien itu tetap ada. Tapi kalau sekiranya itu pasien mencurigakan adanya corona, ya kita tidak menangani. Misalnya udah demamnya tinggi, kok batuk-batuk, pilek. Kita waspada aja, antisipasi aja untuk kebaikan semuanya. Oke. Dan kalau di tempat Bu Dewi, sistem antriannya, tempat duduknya dan sebagainya, jaraknya bagaimana Bu? Kalau sekarang nggak seperti kemarin sebelum ada COVID ya. Jadi sekarang itu dibatasi, pasien telepon, nanti Ibu Dewi langsung ngatur. Jadi contohnya hari ini yang datang berapa orang, jangan sampai pasien tuh nanti saling banyak pertemuan gitu ya. Jadi tetap ada jedahnya itu untuk duduknya itu ada. Jadi seperti yang satu sebelah sana ya ada batas-batasnya ya gitu. Tapi yang jelas setiap hari itu pasti ada apa ya, ada pengaturan untuk pasien datang gitu. Karena jangan sampai nantinya gerbek seperti kayak kemarin, datang banyak, akhirnya kan saling bertatapan, berdekatan, itu tetap kita jaga. Untuk kehati-hatian bersama tentunya ya Bu ya. Untuk kebaikan semuanya, kita menjaga semuanya. Dan juga kepada pemirsa yang mungkin mempunyai gangguan kesehatan mau datang langsung begitu, tidak perlu khawatir karena protokol kesehatan diterapkan di sana, begitu ya Bu ya kurang lebihnya ya. Tapi kalau lewat telepon, pasien juga kalau memang pasien sudah parah, untuk contohnya karena kan biasanya kan imun menurun, kalau imun sampai turun nanti otomatis yang ditakutkan ya corona tadi ya, penyakit itu ya, gitu ya. Ya itu kita jaga-jaga juga ya, kalau bisa pasien nggak usah ngikut, yang penting nanti hasil dari medis atau dari radiologinya atau mungkin laboratoriumnya atau mungkin CT scan atau cek yang lain itu dibawa, dan yang sehat aja yang datang. Begitu, asalkan hasil labnya, hasil medisnya dibawa, kemudian Ibu juga bisa membacanya segitu ya. Kalau dulu kan ada terapi penyinaran, ada totok saraf, sekarang tidak ada. Ya, harus jaga jarak, harus jaga jarak. Nanti kalau sudah corona ini sudah pulang ke asalnya, insya Allah bisa kembali seperti semula untuk menerapkan untuk terapi itu nanti bisa lagi. Nah, kemarin Bu ada orang-orang pada stres ya Bu ya, terkait dengan corona ini, ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan psikis yang akhirnya akan menurunkan imunitas. Nah, saran dari Ibu supaya tidak stres gimana Bu? Iya, kalau untuk stres itu nggak baik juga ya, karena apa? Nanti munculnya sugesti. Karena kalau kita sugesti, apa yang kita pikirkan munculnya apa yang kita pikirkan. Contohnya kita berpikir positif ya muncul positif. Kalau kita berpikir yang negatif akan muncul negatif. Itu munculnya itu sugesti ya. Baik. Biasa-biasa aja. Yang penting kita juga harus antisipasi. Kita juga banyak mendekatkan diri sama Yang Kuasa, karena Allah yang punya hak segala-galanya. Baik. Itu aja, insya Allah kalau kita banyak dekat sama Allah, karena
ya insya Allah corona sebenarnya untuk menuntun hamba-hamba Allah untuk yang terbaik aja. Baik, berarti mulai saat ini, di sore hari ini, kita berpikir positif, sehat, selalu sehat gitu ya, sembuh dan sembuh begitu ya, Bu, ya? Supaya nanti ketika datang ke tempat Ibu, udah punya sugesti sembuh, itu akan lebih lancar lagi. Betul sekali. Lalu kita berbicara terkait dengan penyakit yang akhir-akhir ini, Bu. Iya. Apa yang paling banyak datang ke tempat Ibu nih? Kalau yang paling banyak itu karena kalau di tempat Bu Dewi itu sering Bu Dewi menjelaskan dan pasien pun banyak sudah pada berhasil. Itu di tempat Bu Dewi itu dikira spesialis untuk asam lambung ataupun kanker. Sebenarnya Bu Dewi itu juga meracik obat itu bukan hanya asam lambung dan kanker aja, tapi minggu-minggu ini kebanyakan kanker dan asam lambung. Itu yang banyak sekali. Karena kebanyakan dari mulut ke mulut ya, bukan hanya dari media TV, TVRI aja bukan. Dari mulut ke mulut itu biasanya ada tetangga yang udah sembuh, mereka membawa tetangganya atau temannya gitu. Iya, biasanya kalau dari mulut ke mulut itu justru malah akan lebih banyak gitu ya. Iya, karena sudah apa ya, mereka lebih sugesti karena ya tetangga saya sembuh, oh ya teman saya sudah sembuh gitu kan. Jadi mereka lebih sugesti lagi. Iya, apalagi dengan pengalaman Ibu yang sudah insya Allah Allah sudah lebih lama. banyak gitu ya. Ya Bu Dewi kan di TVRI udah cukup lama juga kan. Iya. Insya Allah masih di sini, selalu di sini. Iya, mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur selalu ya Bu ya. Amin. Nah Bu, ada nggak Bu cerita yang sekiranya pasien ini udah divonis ini bakal selesai nih gitu, tapi berhasil Ibu tanganin, ada nggak? Banyak sekali pasien dari Pekanbaru, contohnya pasien Pekanbaru ya, mereka juga maaf masih ada keluarga medis ya, tapi mereka sudah kena penyakit yang namanya kelenjar getah bening sudah parah, bahkan mereka sudah baal, sudah makannya pun udah nggak ada rasa karena bekas kemo, terus mereka juga asam lambung udah kronis, bahkan mereka sudah ginjal, kreatinin udah cukup tinggi, tapi alhamdulillah yang tadinya mereka kurang sugesti, kurang percaya dengan herbal, alhamdulillah mereka sembuh total dalam 1 bulan. Terus ada juga dari Magelang, mereka kena kelenjar tiroid di leher, yang saya pengalaman Bu Dewi itu 3 bulan penanganan, alhamdulillah mereka 1 bulan sudah sembuh. Ya kalau untuk pengalaman pasien yang udah tadinya udah pada putus asa, ya banyak ya, gitu ya. Karena kan di tempat Bu Dewi harus berikan motivasi pasien tuh, karena gini. Pengobatan dan berobat itu juga nggak cukup dengan obat, tapi dengan motivasi dari yang mengobatin, terus kesemangatan itu insya Allah. Karena kalau tempat Ibu Dewi juga harus memberikan motivasi dengan pasien, pengarahan dengan pasien untuk pola hidupnya, pola pikirnya, pola makan kita harus jaga. Ada 3, pola hidup, pola Itu makan, penting. pola pikir. Iya. Ya, Ibu terkait tadi ada yang sembuhnya cepat sekali ya, lebih pokoknya dari yang diperkirakan lebih cepat begitu. Apa rahasianya sebenarnya Bu? Ya kalau untuk rahasianya, kalau yang penting satu kita arahkan ke pasien, karena penyakit itu bisa juga ujian, juga bisa cobaan, bisa juga teguran ya. Ya tapi kita arahkan ya, kita penting bersyukur, selalu bersyukur sama Allah, karena penyakit itu yang muncul ke kita, yang datang ke hamba Allah kan bisa juga karena suatu Allah sedang memproses kadar keimanan kita. Jadi kita harus sabar, kita tawakal, kita dekat sama yang kuasa, dan itu berubah, kita bisa merenovasi hati. Yang dikatakan merenovasi hati otomatis tadi yang tidak baik kita berubah menjadi baik. Kok saya sekarang seperti ini gitu ya. Bisa juga itu ujian, bisa teguran. Seperti halnya mungkin Allah menurunkan COVID ini kali ya. Ya otomatis kan pasien itu yang tadi di rumah banyak problem, banyak masalah. Akhirnya yang medis jadi non medis. Ya maksudnya non medis itu kan contohnya seperti orang psikisnya, ada gangguan psikisnya, itu kan termasuk non medis ya. Yang tadi medis jadi non medis, medis jadi non medis, bolak-balik ya. Insya Allah kalau kita Bu Dewi juga selalu memberikan arahan-arahan ke pasien itu untuk ke jalan Allah, karena ikhtiar itu wajib, tetap Allah yang menentukan, Allah yang Maha Penyembuh. Gitu. Begitu ya, tapi intinya tidak boleh putus asa gitu ya. Betul. Dan pemirsa silahkan bagi Anda yang mungkin punya keluhan terkait itu penyakit yang ringan ataupun kronis, telepon 0274 580 800. Rupanya sudah ada yang masuk, langsung saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Kita Pak Joko. Jadi mau Bapak silakan. Boleh minta tolong dikecilkan volume TV-nya Bapak? Saya tuh udah lama kena diabetes. Ya diabetes. Saya sudah 91. Nah sekarang ini ya apa namanya kondisi badan tuh karena dulu mungkin hidup saya nggak teratur dari kerja, makan, olahraga, dan tidurnya nggak teratur pada waktu itu. Nah sekarang ini volumenya dikecilkan coba Pak. Ada solusinya. Mohon maaf Pak, kami kurang bisa menangkap dengan jelas. Boleh minta tolong dikecilkan volume TV-nya Pak?
Suara Bapak kurang jelas terdengar. Iya, jadi nggak bisa ini Pak, jelas dari sini. Nggih. Karena saya tuh ini kena diabetes 91. 91, baik. Diabetes Iya. 91, lalu? Iya. Iya, lah kan efeknya kemana-mana dan sebagainya. Ini apakah dengan Ibu Dewi itu bisa diberikan pengobatan, karena Ibu Dewi itu orangnya budi pekerti, pinter ngasih, pinter ngobati, hobinya dari Pak Mirosotomi gitu. Iya, jadi bagaimana Pak? Nuwun sewu niki. Iya. Iya, baik Pak, terima kasih. Kami kurang bisa mendengar dengan jelas, tetapi kurang lebihnya kami sudah bisa menangkap. Bapak mengalami terkait dengan diabetes begitu ya? Iya, Sejak diabetes. 91, lalu mungkin mencari solusinya, begitu saya kira. Iya. Tidak terdengar begitu jelas ya tadi ya? Diabetes itu seperti jantung, darah tinggi, asam lambung. Darah tinggi itu kanker. Pemicu ya pertamanya yang penting jangan banyak pikiran. Kadang-kadang stres itu pemicu tinggi diabetesnya. Tapi kan diabetes itu kan macam-macam, karena genetik, gen ya, bisa juga karena dari pola makan. Gini aja, karena tadi saya kurang menangkap, maaf pembicaraan Bapak, nanti langsung telepon aja langsung ke Bu Dewi ke call centernya Pak, gitu. Ya, supaya Ya, nanti bisa lebih jelas. Soalnya tadi juga kurang jelas saya. Iya, tetapi kalau untuk beliau ini kan dari 91, kami mendengar yang gimana? Iya. Apakah masih bisa disembuhkan? Insya Allah, karena sebenarnya diabetes itu, gula itu juga bisa buat sahabat buat kita. Karena kalau manusia kurang gula juga nggak bagus, nah itu pasti liver yang kena. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau bagi pasien yang kena diabetes sampai 200 itu setelah makan, tuh nggak usah khawatir, itu batas normalnya 200 ya. Tapi kalau mana sampai lebih bahaya lagi kalau ngedrop bisa koma, itu bahaya. Gitu. Ya nanti bisa ada obatnya, nggak usah khawatir, insya Allah bisa diobatin. Yang penting pola pikirnya, pola makan harus dijaga. Gitu, itu aja. Jadi kalau untuk diabetes, pola pikir harus dijaga, pola makan juga istirahat harus dijaga. cukup gitu ya, olahraga juga harus dijalankan. Terus itu yang penting sayur-sayuran. Cuman gini, kalau diabetes itu bertolak belakang dengan asam urat dan ginjal. Kalau orang diabetes itu punya asam urat atau ginjal, itu biasanya agak-agak rumit untuk penanganan gitu ya. Karena apa? Diabetes itu harus mengonsumsi sayur-sayuran, ya. Sedangkan kalau asam urat dan ginjal tidak boleh mengonsumsi sayur-sayuran. pekat, ya. Karena kan hijau pekat, sayur-sayuran itu ada kandungan vitamin C, vitamin A, zat besi yang cukup tinggi. Gitu. Baik, boleh ditahan terlebih dahulu Bu, ada penelpon yang masuk, Iya. kita terima Bu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. J, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu keluhannya apa? Silahkan langsung dengan Bu Dewi ya. Ya. Saya sakit jantung, Bu, sama lambung. Sakit jantung dan Dan lambung. Iya, sakit jantungnya sama ini lambung. atau penyempitan atau pembengkakan, Bunda? Itu kata dokter uap, Bengkak. ya, Bengkak, Bunda. uap. Punya bengkak itu uap. saya kurang benar kuat ya. Iya, kurang jelas sih Bunda ya. Karena Uap. kalau Iya. iya. Gini aja Iya, Bunda, baik. nanti Bunda langsung telepon langsung cek call center karena Iya. kurang jelas ya. Biar nanti lebih lengkap penjelasannya juga. Ya, karena Kak jantung itu nanti saya sampaikan langsung aja karena tadi maaf kurang jelas. Penyakit jantung bisa juga karena dari LDL, lemak jahat, karena berlebihan lemak jenuh yang mungkin dari goreng-gorengan atau mungkin daging merah, bisa juga karena dari asam lambung. Asam lambung yang meningkat, cairan zat asam mereka menekan ke otot jantung, itu akan menjadi pembekakan jantung, bukannya penyempitan tapi pembengkakan. Nah, kalau pembekakan jantung dari asam lambung, insya Allah yang diobatin itu nanti lambungnya dulu Bunda. Lambung setelah diobatin menurunkan zat asamnya, nanti bisa keluar lewat BAB, insya Allah jantung akan menurun, akan mengempes, tidak jadi pembengkakan. Baik, Itu. penjelasan Bu Dewi kita lanjutkan nanti setelah Iya. jeda iklan ya Bu ya. Iya. Dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda bersama kami karena sesaat lagi 1 jam saja akan segera kembali. Wow, cantik. Wuhui. Ye, ambil aku, yeah. Aduh, nyebelin. Wow. Sembarangan. Loh, mau dibawa kemana ini? Woi, wah.
Kalau sampah bisa ngomong, Yeah. oh yeah, tentu dia akan minta tolong. Oh yeah. Terima kasih pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dan dialog 1 jam saja masih akan kami lanjutkan dengan tema kita mengobati berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Dan di kesempatan kali ini masih kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk telepon di 0274580800. Saya ulangi 0274580800. Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Ibu Dewi Ratih SF terkait gangguan kesehatan pemirsa, baik gangguan kesehatan yang sudah lama ataupun yang masih baru, baik yang kronis ataupun yang masih yang ringan begitu Bu ya. Betul. Karena Ibu mengobati macam-macam berbagai penyakit ya. Iya. Apa saja sih Bu? Disebutkan banyak sekali ya. Kalau disebutkan nanti nggak kelar ya. Gitu ya. Iya, soalnya banyak sekali. Dari penyakit asam urat yang ringan-ringan aja sampai bahkan kanker, sampai ada juga HIV, sampai spilis, penyakit-penyakit itu ada tanangan. Jadi kalau misalnya keluhan apapun silahkan datang begitu ya. Iya. Baik, ada penelpon yang masuk kita terima Bu ya. Moga silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan dengan Bapak siapa di mana Pak? Di Waluyo di Bakel, Pak. Pak Waluyo, silahkan keluhannya apa Pak? Silahkan. Moga Pak, silahkan Pak. Mau nanya, Bu. J, Kalau tentang tiroid itu, Ibu. steroid? Jadi kelenjar tiroidnya membesar. Itu Membesar. pengobatannya bagaimana, Bu? Iya. Baik. Nanti, iya. Sudah dicek ke dokter Pak? Sudah. Iya, sudah nyilang kayak kupu-kupu, Tabletnya tengah, sudah kiri, ada. kanan? Iya, sudah nyilang kayak kupu-kupu, kiri, kanan, sudah? Kenapa, Bu? Ya, sudah nyilang Kenapa, seperti Bu? kupu-kupu. Kalau kelenjar tiroid itu kan mereka seperti kupu-kupu ya, di tengah. Yang sebelah kiri Oh, sebelah kiri. Berarti belum ngupu-ngupu ya? agak membesar. Ya, insya Allah masih Iya. bisa Pak. Nggih. Besok gini aja, Bapak silakan rawuh ke klinik Bu Dewi nanti diobatin, ya? Oh, nggih. Nggih. Sure. Nggih. Ya, Nggih, monggo. semoga cepat sembuh ya Pak ya. Ya, tadi baru sebelah kiri. Jadi tapi nanti ya dilihat dulu atau mungkin dari rongsennya atau mungkin CT scan-nya ya nanti kita lihat dulu itu sudah ngupu-ngupi. Kadang-kadang ngupu-ngupu itu ada yang masih kecil. Sebelah kiri sudah besar tapi tengah-tengah mereka sudah ada penyumbatan, biasanya oksigen, kekurangan oksigen untuk menelan makanan atau minum pun sudah berkurang. Ada kesulitan gitu ya. Bahkan yang sebelah kiri, sebelah kanannya bisa juga mereka sudah ada isi hormon yang menumpuk di sini biasanya gitu. Itu karena apa sih Bu sebenarnya? Ya, penyebabnya banyak. Kalau kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid itu penyebabnya banyak sekali. Iya. Dan seperti apa ciri-cirinya atau gejalanya atau rasanya Bu? Kalau rasa itu kalau belum ganas itu masih tumor dan ganas ada perbedaan. Kalau sudah ganas itu mereka sudah nyeri karena mereka sudah berakar, sudah menyebar kemana-mana. Gitu. Tapi kalau masih jinak, mereka belum terasa sampai bahkan dari 1 tahun sampai ke 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nggak apa-apa. Mungkin karena imun mereka cukup ya. Tapi kalau mereka di waktu imunnya menurun, biasanya sel kanker semua akan berkembang. Iya. Dan itu dengan herbal juga Iya. kan, Bu, pengobatannya? Insya Allah kita pure herbal murni. Herbal semua Iya. dan sudah halal insya Allah. gitu ya? Insya Allah halal, racikan Bu Dewi Baik. asli. Asli. Baik. Iya. Tahan lagi ada penelpon yang masuk, kita Nggih, terima Bu monggo, ya. Halo, silakan. assalamualaikum. Halo, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Nggih, monggo, Silakan Pak. silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Ini saya Pak Yosep, ini di Sayegan, Bu. Saya Gan. Silakan pertanyaannya Pak. Iya. Saya punya keluhan di lutut, Bu. Nggih. Terus rasanya itu sakit sekali gitu, Bu. Tapi pertamanya itu katanya asam urat gitu, Bu. Nggih. Tapi saya takut pakai itu, Bu, pakai obat dokter saya takut gitu. Kalau tempat Ibu obatnya ada, Bu ya? Ada, insya Allah. Kenapa harus takut sih Pak? Ikhtiar tuh sama aja ya. Cuman yang perbedaan tergantung sugesti Bapak. Kalau Bapak sugestinya pakai herbal ya monggo. Karena penyembuhan kita tuh dari sugesti kita. Kalau kita sugesti muncul, sugestinya positif ya akan positif gitu ya. Ada herbalnya Pak. Jadi kalau Ya, tapi seperti asam katanya urat, efeknya itu ke ini, Bu. kenapa Pak? Katanya ke ginjal gitu. Oh iya. Ke ginjal katanya. Iya. Kalau asam urat itu memang tidak mematikan Pak, karena itu suatu peruncingan pengkristalan dari zat purin, dari purin senyawa. Tapi kalau nanti asam urat bisa nantinya ke saluran kencing, mau ke urin,
itu bisa nanti ke ginjal gitu ya. Jadi bolak-balik Pak gitu. Rata-rata asam urat tuh larinya ke ginjal gitu karena langsung masuk ke kreatinin. Kreatinin itu racun masuk ke dalam ginjal gitu ya. Maaf Bu, saya mau tanya sekalian Bu. J. Kalau satu paket itu di tempat Ibu harganya berapa Bu ya obatnya itu? Kalau asam urat itu nggak mahal Pak. Yang agak mahal itu seperti kanker, HIV, jantung itu agak mahal ya. Kalau asam urat Bapak mau beli 300, mau beli berapa masih bisa. Gitu. Oh ya, gitu Ya? Bu. Iya. Ya terima kasih Bu monggo. informasinya Bu. J monggo. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Karena minum asam urat itu asalkan nanti minum air putih yang cukup, terus pantangan harus diikutin dari bekas, suruhan, goreng-gorengan, yang kandungan zat purin tinggi itu nanti dihindarin dulu. Insya Allah nanti lewat urin, zat purin tadi bisa keluar semua lewat urin. Itu biasanya nggak nyampe seminggu udah sembuh. Yang ikut paket itu yang agak mahal itu seperti jantung, ginjal, HIV, spilis, sejenis dari lambung ataupun kanker apapun itu agak ikut paket ya. Karena memang juga penyakitnya berbeda gitu Iya, ya. karena kan seperti kanker itu kan mematikan sel virus dan bakteri akar. Jadi kalau umpamanya cuma minum obat cuma 1 minggu itu cuma melemahkan, bukan berarti mematikan, cuma menidurkan, melemahkan. Nanti akan muncul kembali kalau Betul. situasi. Jadi harus minum obatnya harus 1 bulan full, tidak boleh jeda dalam 1 hari. Seperti TB, TBC itu harus 1 bulan, gitu. Harus tidak ada jeda juga ya Bu? Iya, karena kan itu tujuannya untuk mematikan sel akarnya, mati akar, kanker ataupun virusnya. Kalau Bapak tadi kan gejalanya asam urat ya Bu ya? Iya. Asam urat bisa ke ginjal. Iya. Bisa ke asam urat itu memang tidak mematikan ya. Gitu. Tapi bahayanya Untuk nanti teman-temannya. ke pengapuran, bisa nanti pengurusan tulang, bisa ke ginjal, bisa ke prostat. Gitu. Jadi macam-macam bisa kemana-mana. Karena biasanya menyarangnya di setiap persendian. Jadi mengeristal makanya suka nyeri sakit karena meruncing seperti jarum. Kalau untuk Begitu. makanan yang sebaiknya dihindari apa ya Bu? Pertama-tama sayuran seperti kayak brokoli, kangkung, pare, kacang panjang banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi nanti ada buah khusus yang untuk melarutkan itu nanti ada. Jadi pasien datang nanti Bu Dewi kasih untuk pantangannya yang harus dikonsumsi apa, yang harus dihindarin apa tuh nanti dikasih. Jadi dalam ada tulisan 1 lembar Iya. gitu kali ya Bu ya? 1 hari bisa langsung turun kok, biasanya gitu. Karena Jadi- yang penting nanti mereka sering buang air kecil gitu. Memang keluarnya lewat buang air kecil. Jadi jangan khawatir ya. Nggak usah Insya Allah khawatir. nanti Makanya obatnya Bu Dewi ada. jarang menjelaskan di TV itu tentang asam urat jarang. Yang saya karena- jelaskan yang berat-berat aja. Oke, begitu. Baik, kita agak beralih ke yang agak berat nih kayaknya. Iya, iya. Ginjal dan prostat. Apa ada kaitannya Bu? Ya kalau prostat, seperti prostat itu kan kankernya laki-laki. Kalau perempuan tuh seperti kayak penyakit mioma uteri ya. Nah kalau seperti laki-laki itu kan prostat. Jadi prostat itu suatu benjolan seperti kenari adanya di pertengahan. Yang mau jalannya ke alat vital, yang mau jalannya ke urin. Tapi kalau ini prostat itu membesar, otomatis yang apa yang kita konsumsi yang di saluran kemih tadi tidak bisa keluar karena terhalang dengan adanya benjolan. Lah benjolan harus dikempeskan supaya nanti bisa buang air kecil, bisa buang urin. Lah kalau ini benjolan tidak dikempeskan dengan cara obat, maksudnya atau dengan cara obat atau pantangan itu nanti bisa baliknya nanti ke ginjal. Jadi masuk ke kreatinin, racun masuk ke dalam ginjal. Makanya orang yang kena ini tadi juga ada pasien yang seperti itu ya. Bahkan mereka Prostat sudah ya? operasi berulang-ulang kali ya. Itu awalnya dari prostat. Jadi prostat itu seperti itu. Jadi hati-hati bagi laki-laki yang kena prostat jangan diabaikan. Apalagi mereka merasa saya nggak apa-apa. Kalau sudah mengeluarkan darah waktu kencing itu luar biasa. Gitu. Itu udah ada penyumbatan. Biasanya di rumah sakit disedot itu ya. Gitu. Tapi insya Allah kalau di tempat ibu nanti dikasih untuk pengencer urinnya, pengencer darahnya supaya nanti lewat urin lancar. Yang penting benjolan tadi yang kayak kenari tadi harus dikempeskan. Gitu. Benjolannya kecil Bu atau besar? Kecil kayak buah kenari gitu. Awalnya ya kecil, terus nanti lama suka buah kenari gitu. Tapi insya Allah nanti dengan obat dikasih kanker dan prostat didobel memberinya itu. Kanker dan prostat gitu, itu didobel konsumsinya insya Allah kempes nanti buang air kecilnya lancar. Dan biasanya yang penderita kanker prostat ini bapak-bapak usia lanjut atau? Ada yang anak muda juga, maaf ya tadi juga masih umur 18 tahun. Tadi ayahnya datang ya, itu kena prostat juga. Tapi rata-rata bapak-bapak yang anak muda itu jarang gitu kan. Karena pemicu prostat itu kan banyak sekali. Apa saja, Bu, Pertama-tama misalnya? rokok. Rokok, iya. Rokok dan minum-minuman alkohol, minum-minuman yang larangan gitu ya. Terus obat-obatan bisa gitu kan. Suka makan makanan siap saji, bisa berlebihan dengan junk foodnya itu juga berlebihan. Kurang minum air putih itu biasanya seperti itu. Jadi hindari rokok Iya. dan juga alkohol tentunya. Iya. Hidup sehat Nih, aja lah ya. Betul. Rokok hati-hati, sama aja bakar uang ya. Begitu ya. Oke. Kadang kalau kita pun nggak merokok, tetapi Iya. kanan kiri kita banyak asap rokok. Itu lebih bahaya lagi karena justru yang menghisap sama yang ini beda gitu ya.
Justru kita yang menghisap asapnya gitu. Yang hampir 100% gitu kan. Iya. Ya, Bu, kalau terkait dengan prostat itu Iya. rasanya seperti apa atau gejalanya, Bu? Mungkin bisa Kalau supaya untuk pemirsa juga kalau tahu. gejalanya itu awal-awalnya gejala itu kalau prostat itu kan memang jarang orang yang langsung terasa. Terasanya tuh mereka udah muncul stadium 1, mungkin udah ada kesulitan kalau buang urin mereka ada agak tersendat gitu. Sering buang air kecil tapi padahal minum cuma sedikit tapi sering buang air kecil. Sebenarnya bukan buang air kecil itu apa, tapi mereka karena buang urinnya itu nggak lancar, masih belum tuntas gitu. Itu yang harus hati-hati bagi laki-laki yang sering buang air kecil, bukannya berarti diabetes aja. Hati-hati. Terkadang dikira diabetes normal, terkadang ternyata itu prostat gitu. Atau ada bedanya nggak, Bu? Kan kalau untuk yang prostat juga kurang lancar gitu ya. Iya. Kalau batu ginjal katanya juga kurang lancar juga. Sama, seperti itu sama gitu. Jadi yang batu ginjal itu ya awalnya dari asam urat tadi. Kalau prostat kan beda lagi ya. Kalau asam urat itu seperti kayak ginjal itu dari asam urat tadi berlebihan zat urin. Mungkin mereka kurang minum air putih, jadi mungkin bisa juga karena mereka suka nunda-nunda untuk urin, buang air kecilnya. Makan makanan saji juga mungkin berlebihan atau mungkin jeruan atau ikan-ikan laut yang berlebihan. Itu pemicu nanti ke ginjal. Oh, ternyata juga menahan untuk kencing, buang air kecil. Hati-hati. Nantilah gitu ternyata mau juga. laki-laki atau perempuan sama gitu. Saluran kencing dulu yang dihantam langsung larinya nantinya ke ginjal. Jadi pengkristalan gitu. Kalau udah seperti itu, ada Bu Dewi obatnya siap kan? Insya Allah ada. Tapi mudah-mudahan Tetap jangan sampai rajin. sakit gitu ya. Iya, mudah-mudahan jangan sampai sakit. Terkadang pasien juga bertanya sama Bu Dewi, Ibu nanti saya beli obat berapa kali? Jangan ucap seperti itu, karena ucapan itu doa buat kita, doa sendiri. Kalau berobat udah mudah-mudahan kita kun fayakun hanya 1 bulan sudah sembuh, nggak nyampe 1 bulan. Kalau nanti mau ucapkan nih mau nebus berobat berapa kali ya nanti diain gitu kan. Insya Allah ucapnya sekali aja, mudah-mudahan udah sembuh. Gitu. Amin, amin. Iya. Mudah-mudahan pasien yang datang pada sembuh semua ya. Iya, daripada buat berobat, mending buat sedekah gitu ya. Masya Allah. Iya, gitu. Nah, ada rupanya ada Iya, telepon lagi monggo kita terima Bu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Silahkan, Bapak atau Ibu sudah on air. Monggo Bapak silahkan, sudah masuk. Silahkan Ibu. Putus. Oh, rupanya terputus. Iya. Baik, terputus jangan tapi jangan putus asa, silahkan dicoba lagi 02745808000 02745808000. Atau jika nanti agak susah masuk bisa langsung ke line WhatsApp ya Bu ya. Nanti ke call WhatsApp center di juga call bisa. centernya di 087878863000. Anda bisa WhatsApp setiap saat, insya Allah nanti juga akan dibalas. Ada yang simpati juga ada 08 13 99 114646. Itu lebih gampang Iya, diingat WhatsApp juga ya. Itu, iya. Itu Baik. nomor sudah lama itu. Terus kalau praktek Bu buka jam berapa? Dari jam 7 pagi sudah mulai buka sampai jam 5 sore. Pagi jam 7 udah siap Sudah menerima pasien. siap. Ada jam istirahatnya juga atau? Ada, kalau nggak ada istirahat gimana? Pasti ada jam istirahat. Cuma itu tadi karena adanya COVID, jadi ada perubahan. Mungkin pasien juga nanti ada pengaturan. Sekarang daftar berapa orang, besok berapa orang, gitu. Jadi lebih amannya Lebih aman. itu untuk pesan dulu. Iya, pesan dulu. Tapi juga tadi ada yang nggak pesan langsung datang ya. Tetap dilayani. Iya, tetap dilayanin. Cuman rata-rata telepon dulu, nanti mau datang kapan? Oh, sekarang udah ada berapa orang ini? Takutnya kan kalau sampai nanti datang bareng-bareng kan kondisi imunnya suka udah lemah kan kita ngeri juga gitu ya. Tapi kalau pasien yang maaf Bu harus segera penanganan tetap Iya. diterima lah ya. Tetap diterima, kita terima gitu ya. Cuman itu tadi kalau yang mencuriga ke apa tuh corona ya kita nggak nanganin bisa aja. Tapi obatnya, Bu kalau seandainya pasien tidak datang, Iya. terus ibaratnya nyon obatnya untuk dikirimkan itu boleh? Bisa, banyak lewat online banyak. Ya kemarin kirim sampai ke Sragen, ke Solo, banyak ya karena kan adanya COVID ini mereka tidak mau datang karena takut dengan sendirinya, sama-sama takut gitu ya. Mereka minta dikirim aja Bu, ya kita kirim gitu. Ya. Jadinya sama-sama aman lah ya, Iya. nanti bisa kontak dulu. Pasien pun juga bertakut masing-masing ya, mereka juga antisipasi masing-masing, tapi lebih bagus lagi. Kalau memangnya sekarang kan udah canggih zamannya, pakai lewat WA kan juga nanti hasil dari medis dikirim lewat WA hasil dari radiologinya atau mungkin laboratorium itu lewat WA. Tinggal Jadi kita difoto. memberi obat itu nggak salah sasaran. Oh penyakitnya seperti ini, oh ini harusnya minum obat ini gitu. Ada penjelasan. Ada penjelasan Iya. melalui WhatsApp itu tadi ya Bu ya? Iya betul. Nah Bu kan terkait dengan COVID ini yang Iya. paling bahaya penyakit apa yang apabila
yang paling rentan lah katakanlah Betul. gitulah. Apa Bu? Yang paling rentan itu orang yang kena penyakit jantung, diabetes, ataupun asam lambung, ataupun sejenis kanker yang sudah kronis yang imunnya sudah menurun. Karena seperti corona yang paling mudah mereka menyerang orang-orang yang imunnya turun. Makanya kita jangan sampai imun kita turun. Tapi Bu Dewi juga meracik untuk antisipasinya supaya imun kita nggak turun, untuk staminanya kita juga ngeracik. Baik, Ibu, penjelasan Ibu menarik dan nanti akan kita lanjutkan, tapi akan jeda terlebih dahulu ya, kita sama-sama mengikuti kumandang azan maghrib. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, kita akan sama-sama mengikuti kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dialog 1 jam saja bersama Ibu Dewi Ratih akan kami lanjutkan kembali dengan bahasan kita yang tentu saja masih menarik pemirsa, yaitu mengobati berbagai penyakit, baik itu penyakit yang ringan atau penyakit kronis, baik yang itu sudah lama atau yang baru gitu ya. Silahkan Anda kami berikan kesempatan untuk telepon di 0274 580 800. Begitu ya Bu Dewi ya. Tadi bahasan kita sempat terputus ya, terkait ada juga penggunaan medis dan juga non medis. Ternyata penyakit yang medis itu bisa ke non medis. Begitu juga sebaliknya. Boleh dijelaskan untuk ke pemirsa lagi. Jadi kalau untuk yang penyakit yang tadi medis jadi non medis, mereka banyaknya pikiran. Nah, otomatis kebanyakan pikiran mereka muncul-muncul yang tidak baik ya. Psikisnya juga mereka juga kena, bahkan sering melamun, berpikir yang tidak baik. Itu yang muncul akan menjadi ke penyakit yang non medisnya. Tapi ada juga yang tadi non medis juga jadi medis, kan namanya non medis itu macam-macam ya, macam-macam non medis itu. Jadi nanti lari juga ke medis, bisa biasanya ke jantung atau darah tinggi atau mungkin pertama-tama ke lambungnya. Baik, ada penelpon, kita tahan terlebih dahulu ya. Iya. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Dengan Bapak atau Ibu siapa silakan? Halo. Ya, halo Ya, Pak, sudah bergabung bersama kami. Silahkan, sudah on air Bapak. Iman Sutopo. Pak Stopo, pertanyaannya apa Pak? Silakan Pak. Di Gunung Kidul. J. Keluarnya pinjulan tanpa
Benjolan ya. Di mana Pak? Di bawah ketiak, ada dekat ini ke dada. Di bawah ketiak ada benjolan. Sudah dicek ke medis, Pak? Sudah? Iya. Sudah? Sudah. Biopsi atau apa? Sudah pernah di biopsi, tapi disarankan untuk operasi lagi. Saya takut. Pada takut operasi. Iya, karena kalau tumor itu, iya, tumor itu kan lambang benalu. Nah, kalau ditebang pohonnya, akarnya masih ada. Ya. Nah, akar ini kalau imunnya menurun, otomatis mereka berkembang biak. Rata-rata seperti itu. Ibaratnya pohon, ditebang pohonnya kan otomatis kalau ini kan subur ya, berkembangnya banyak gitu ya. Justru munculnya cabangnya banyak gitu. Ibaratnya seperti itu, lambang seperti itu. Nanti ada obatnya, Bapak. Maaf tadi sudah operasi ya? Belum, takut operasi. Oh, takut operasi. Iya. Biopsi. Sudah dibiopsi? Lalu disuruh operasi. Iya. Oh iya. Sudah Ya, dibiopsi. hasilnya katanya tumor gitu. Iya, masih tumor. Tumornya tumor stadium berapa? Mati jinak atau ganas? Ya, termasuk ganas mungkin. Termasuk ganas. Berarti sudah nempel ya, Mas ya? Udah nempel ya, nggak bisa digerakkan kiri kanan, nggak bisa ya? Iya. Ya, karena kalau yang namanya kanker berarti udah gigit. Letaknya itu di bawah iga gitu. Ya, soalnya tuh udah nempel. Nah, kalau udah apa tuh nggak bisa digerakkan, udah nempel. Jadi mereka tuh udah gigit. Akarnya tuh udah gigit gitu ya. Insya Allah nanti ada yang untuk mematikan sel akarnya. Kalau nanti akarnya diobatin dengan cara herbal, yang penting jangan banyak pikiran ya. Nanti kalau banyak pikiran, justru nanti virusnya semakin berkembang gitu ya. Akarnya semakin berkembang. Jadi buat tenang, yang penting Mas jangan nyerah untuk ikhtiar gitu ya. Ada obatnya nanti untuk mematikan akarnya. Kalau akarnya nanti mati lewat herbal, otomatis nanti kempes dengan sendirinya gitu ya. Oh, kalau lewat online bisa nggak? Gimana? Online bisa? Bisa. Nanti kalau lewat online itu nanti setelah Isya nanti ya. Boleh langsung telepon Bu Dewi. Setelah sholat Isya ya. Nomor teleponnya ada yang di layar kaca ya Pak ya? Iya. Iya, iya. Ya nanti telepon lagi aja. Oh ya. Nji, biar jelas soalnya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Udah, Bapak. gitu aja. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Amin. Amin. Bu, terkait dengan benjolan seperti Bapak Iya. tadi, Ibu pengobatannya melalui dari dalam atau dari luar juga? Untuk obatnya. Iya, iya. Kalau obatnya tuh nanti ada dua. Jadi obat untuk diberikan untuk minyaknya. Ini nanti ada minyak panas, ada yang tidak panas gitu ya. Diberikan minyaknya sama obat untuk dalam. Tapi untuk pantangan kemo makanan. Jadi gantinya kemo dari makanan. Makanya kalau orang kena kanker atau tumor itu yang jelas ditanya dulu lambungnya gimana. Kalau lambungnya mereka suka ada rasa nyeri panas, itu yang diobatin nanti lambungnya dulu, karena nanti akan mengonsumsi makanan-makanan berkalsium tinggi ataupun yang bervitamin C cukup tinggi. Itu nanti akan menghantam lambung, maka dari itu harus diobatin lambungnya dulu. Baru nanti obat kanker atau tumor itu harus lambungnya setelah selesai untuk penyembuhannya. Jadi ini mungkin bisa juga menjadi solusi bagi orang-orang yang takut untuk operasi. Iya. Jadi bisa dari dalam, kemudian Iya. dibantu obat dari luar minyak ya, dioles Nanti ya. kemonya itu diganti dengan cara pola makannya yang ada kandungan vitamin C yang cukup, yang untuk mencukup ya. Tapi ini yang seperti kandungan vitamin ini harus dihindari karena kan itu kandungan hormon. Tumor, kanker itu karena berlebihan hormon, gitu. Jadi harus dihindarin dulu. Tapi kalau untuk minyak tetap nanti minyak itu dikasih karena untuk oles dari luar, gitu untuk Iya. membantu. Jadi ini juga berlaku untuk kanker yang lain ya Bu ya? Iya. Ya, atau tumor kanker yang lain kalau Iya. untuk mungkin wanita dengan payudara dan Iya. sebagainya. Iya. Kalau untuk seperti kayak tumor, kanker, kayak seperti miom, kista, terkadang orang kan bingung miom dan kista. Miom dan kista itu sama-sama tumor, cuman beda jenis. Beda jenis. Tahan Iya. terlebih dahulu, ada Iya. telepon kita terima. Halo, Assalamualaikum. Silahkan Bu Ari di Boyolali ya. Pertanyaannya apa Bu? Halo. Iya, J, monggo silahkan. silakan. Pertanyaannya apa? Ibu Ari ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ya, dalam badai matur berarti. Monggo silakan. J. Nika dalam saking Boyolali. J terus pundi?
Niki 2-3 hari ini saya kok kayaknya di ulu hati. Iya. Iku kok nyesek ngoten. Panas Terus gitu ya. Kadose perutnya kadose kembung nyesek ngoten. Iya. Iya. Pernah mengeluarkan keringat dingin? Termasuk apa ini, Bu? Iya. Pernah mengeluarkan keringat dingin, hawa takut, gelisah, cemas, resah, deg-degan? Cuman kalau pas lagi kayak gitu, kalau belum sendawa apa buang air gitu belum ini masih sakit benar. Oh iya, berarti itu asam lambung, tapi baru awal ya, belum parah. Kalau sudah parah tuh munculnya deg-degan, jantung berdebar gitu ya, terus gelisah, cemas. Kalau itu insya Allah nanti ada obatnya, insya Allah lebih cepat untuk menanganinya. Ya, langsung rawat aja nanti diobatin, sayangnya. Nggih, monggo. Beliau di Boyolali, Bu ya. Banyak pasien beliau di Boyolali, Mas. Karena memang siaran TVRI bisa dijangkau di sana, Bu. Insya Allah. Dari TVRI udah jangkauannya tinggi kok. Betul. Bu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ternyata ulu hati itu panas gitu ya. Iya. Kemudian apa itu indikasi apakah mengarah ke jantung juga? Iya, itu kalau asam lambung itu tergantung mengarahnya, Mas. Kalau mengarahnya ke paru-paru jadi ke paru-paru, akhirnya muncul batuk-batuk, mengarahnya ke jantung juga pembekakan jantung, munculnya berdebar, gelisah, cemas, resah, mengeluarkan keringat dingin sampai telapak kaki pun dingin. Kalau mengarahnya ke liver ya nanti jadi ke hepatitis, mengarahnya ke tipes jadi tipes karena itu virus, cairan zat asam yang kandungan bakteri dan virus. Jadi sebaiknya harus diobati segera. Mengarah saluran kencing juga nanti bisa infeksi saluran kencing. Rata-rata orang kena asam lambung karena saluran kencing. Baik, tahan terlebih dahulu, Bu ya. Ada penelpon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Halo? Halo? Monggo Pak, sudah on air, keluhannya apa Pak? Ya, selamat malam. Halo? Silakan Pak. Silakan Bapak. Iya, ini saya sebelumnya kemarin itu saya pernah asam lambung saya naik, terus sekarang ini jantung saya berdebar-debar, tapi nggak rutin. Apa? Jantungnya berdebar-debar? Iya. Agak sering. Ulu hatinya sakit tidak, Bapak? Jarang, tapi suka besesek nggak? Kalau malam sering itu, kalau siang jarang. Oh enggak, jadi kalau malam suka muncul sakit terus deg-degan gitu ya? Deg-degan aja. Iya. Sebelumnya sih memang saya ada, kayaknya asam lambung saya naik kelihatannya, terus beberapa kali ke dokter. Iya. Biasanya itu asam lambung. Ya biasanya itu gastritis ya yang sudah mengarah ke jantung. Kalau gastritis itu kan munculnya tiba-tiba. Kalau pikiran nggak nyaman, kurang istirahat, terus terlambat makan, perut kosong, zat asam naik. Kalau naiknya itu nanti mengarah jantung, biasanya datangnya tiba-tiba, suka deg-degan, irama jantung lebih cepat, berdebarnya lebih cepat gitu ya. Kalau gastritis itu biasanya munculnya tengah malam, sore ataupun pagi itu, Mas. Jadi munculnya tiba-tiba gitu. Kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang, kok penyakit santet ini. Sebenarnya bukan penyakit santet itu karena menggastritis seperti itu. Karena ada terkadang sore, pagi, tengah malam enak-enak tidur kambuh gitu kan. Langsung bangun, setelah udah bangun nggak bisa tidur, mengeluarkan keringat dingin, deg-degan, berdebar, hawa takut. Lama-lama nanti hilang rasa semua, kasih sayang ke keluarga, ke anak atau ke istri, bagi yang suami nanti ke istri, bisa nanti juga istri ke suami, itu bisa ada hilang rasa. Jadi ada berdebar-debar seperti itu ya Bu ya. Tapi obatnya apa Bu? Ada obatnya. Ada. Itu tadi saya jelaskan karena cairan naik itu nanti ada obat untuk menurunkan cairan zat asam itu nanti turun ke pencernaan, nanti biasanya lewat usus besar, lewat BAB. Kalau udah keluar lewat BAB biasanya tinggal mengeringkan boroknya di dalam. Wah, dalam itu borok sebenarnya itu. Begitu ya? Iya, borok. Baik. Menarik perbincangan kita, nanti akan masih kita lanjutkan kembali, tapi kita jeda terlebih dahulu Bu ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Soto siji ya Mas ya? Ya Mas. Soto, kata teman saya Mas, ini namanya Sroto. Apa? Sroto? Ini coto. Kenapa ngana bilang Sroto? Ngantuk karena ini namanya coto. Coto raya. Ini Sauto. Macam mana pula kau ini? Ini tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Tahu
Lah kepribe? Ki wong Madura malah ngomong Ambon. Lah gue wong Bali malah ngomong Medan. Arep soto, arep coto, arep seroto, arep tahu to. Sing penting pada bae enake. Karena perbedaan takkan memisahkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami 1 jam saja TVRI Jogja bersama Ibu Dewi Ratih SF. Kita masih berbincang terkait dengan mengobati berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Kita semua tentu menginginkan punya badan yang selalu sehat ya, sehat walafiat, jasmani dan juga rohani. Tapi kadang mungkin mengalami gangguan kesehatan, mungkin itu wajar pemirsa. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, silahkan telepon 0274 580 800, konsultasikan kesehatan Anda ya, gangguan kesehatan Anda kepada Ibu Dewi Ratih SF yang saat ini sedang live bersama kami terkait dengan berbagai penyakit ringan ataupun kronis ya Bu ya. Betul. Oke, karena kalau konsultasi di sini itu terbatas, jadi nanti yang tidak terbatas melalui WhatsApp ya, 24 jam. 24 jam ya kalau malam tidak. Online 24 jam, meskipun nanti jawabnya setelah. Iya, kalau jam setengah 2 malam justru siap saya. Oh gitu. Sudah mendekatkan diri ya Bu ya. Iya, insya Allah. Siap-siap, Masya Allah. Setiap semoga hari ya Bu jadi ya. undangan dari Allah. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh yang baik ya Bu ya, betul, kepada kami semua. Bu, terkait tadi yang sebelumnya ada penelpon yang masuk, dadanya berdebar-debar Bu, debar-debar. Nah ternyata itu mengira mungkin jantung, tapi ternyata tadi asam lambung. Asam lambung. Ya? Karena ciri-ciri jantung sama. Rematik jantung, seperti pembengkakan jantung, penyempitan jantung, itu memang ciri-ciri hampir ada kesamaan. Oke, tahan terlebih dahulu. Ada penelpon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa? Sudah on air, sudah masuk bersama kami. Ibu silahkan, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuni di Solo. Silahkan Ibu Yuni di Solo. Pertanyaannya apa Bu? Keluhannya apa? Ini dada itu sesak, ampek gitu. Kalau buat nafas itu kayak pendek-pendek gitu. Iya pendek. Sebelah kanan atau kiri? Kalau yang dadanya sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, punya asam lambung tidak? Punya. Iya. Ada lambung. Iya. Kemarin udah cek paru-paru? Sudah, katanya asma. Iya, biasa seperti itu. Iya. Iya. Jadi gini, tapi apalagi akhir-akhir ini sering kambuh gitu. Ya kambuhnya karena punya asam lambung ya. Tapi kayak tiap hari gitu kayak rasanya sesak gitu terus sih. Iya, jangan banyak pikiran. Banyak pikiran tidak? Ada. Iya, bukan pikiran yang positif, semua manusia pasti punya pikiran, cuma pikiran negatifnya itu harus dihilangin ya. Gitu karena gini, asma itu kan ada penyempitan pembuluh darah di paru-paru gitu ya. Seperti asam lambung itu tergantung mengarahnya. Kalau mengarahnya itu ke paru-paru lebih parah lagi karena apa? Udah ada asma kena asam lambung. Lah, kebetulan asam lambung ini mengarahnya ke paru-paru, otomatis nyesek, ketambah banyak pikiran gitu kan. Karena seperti asam lambung dan paru-paru tuh pemicunya dari pikiran juga gitu. Nah, itu tidak bisa dibohongin, biasanya seperti itu. Pikiran otomatis pola makan tidak terjaga, otomatis makan tidak ada asupan makan, banyak pikiran. Orang banyak pikiran pasti nafsu makannya berkurang. Solusinya apa Bu? Solusinya pikiran kita bersyukur. Ya alhamdulillah kita masih dikasih panjang umur, masih bisa menikmati dunia ini, masih dikasih kesempatan untuk ibadah, masih dikasih kesempatan untuk makan, untuk sandang pangan kita. Kita bersyukur. Iya. Senang kita bersyukur, susah kita bersyukur. Semua itu rezeki. Gitu. Rezeki tidak akan salah alamat. Iya, ya sebenarnya penyakit pun rezeki loh ya. Kenapa? Justru kita dikasih penyakit sama Allah, kita ingat sama Allah. Kalau kita sehat terus jadi belangsak, iya enggak? Gitu kan, otomatis kan kita juga jadi ingat sama Allah, dekat sama Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Otomatis setiap detik kita harus ingat sama Allah. Kalau di waktu kita sakit, kita dekat, istighfar, syahadat, sholawat, yang gitu. Ya, terkait dengan yang dikeluhkan oleh Ibu tadi, nafas pendek-pendek, kemudian ada asma, obatnya apa Bu? Obatnya otomatis lambungnya diobatin. Jadi setelah lambung diobatin nanti dikasih asmahnya, gitu.
Jadi ini harus istirahat cukup, seperti dijaga kebersihan, seperti orang seperti asma tuh nggak boleh kena udara dingin ataupun debu ataupun terlalu capek. Hindari itu dulu. Iya. Baik, ada penelpon lagi kita terima, Iya, Bu ya. monggo silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dengan Pak Yanto ya di Boyolali. Iya. Ya, keluhannya apa Pak? Dulu kan saya itu kan divonis asam lambung Bu Dewi. Nggih. Sudah 3 tahun ini. Nggih. Tapi sekarang kok malah meraman-raman rembet-rembet. Ada yang tenggorokan saya sakit, sendi-sendi sakit, terus kadang-kadang sesek. Iya. Yuswanipun pinten Pak? Terus keringat dingin. Iya. Paham. 56 Mas. Iya. Ya, jadi tadi masih ada yang ketinggalan yang belum saya sampaikan. GERD gitu ya. Jadi asam lambung yang berlebihan mungkin Bapak itu awalnya kalau setelah makan belum ada 1 jam sudah tidur gitu ya. Itu karena kalau asam lambung naiknya ke leher otomatis nanti bisa peradangan, ada luka, jadi namanya GERD Pak ya. Jadi semua tergantung mengarahnya asam lambung itu. Kalau GERD itu kalau menurut dokter kadang susah disembuhkan. Tapi insya Allah karena banyak sekali pasien-pasien Bu Dewi itu kemarin juga yang kena GERD itu ya. Jadi mengeluarkan keringat dingin, seperti leher tuh sakit, nyeri. Nah kalau sekarang dikira corona gitu kan. Karena kan ciri-ciri sama gitu. Ciri sama gitu ya. Itu bisa juga karena GERD Pak ya. Datang aja langsung Pak, nanti langsung Bapak rawat ke klinik bisa nanti, atau Bapak nanti pesen obat bisa dikirim. Dari Boyolali tadi ya? Nggih, dari Boyolali. Iya. Itu GERD Pak, bisanya seperti itu biasanya. Seperti goreng-gorengan, seperti pare, ataupun makan makanan siap saji, seperti teh, kopi harus dihindarin dulu. Gitu ya. Kalau suka ngopi ya dikurangi dulu Harus, gitu ya. bukan dikurangi, selama minum obat harus putus dulu dengan kopi. Supaya cepat sembuh ya. Iya, cepat Nanti kalau udah sembuh boleh lagi. Boleh sedikit-sedikit, itu kan kafein itu kan tajam ya. Nanti ke asam lambung ataupun nanti ke darah tinggi. Apalagi penyakit yang tadi udah mengarah ke tenggorokan itu harus diobatin secepatnya. Karena itu lebih bahaya lagi. Karena nanti juga kalau sampai jadi kanker tenggorokan, kanker leher itu susah untuk diobatin. Karena bengkaknya itu di dalam bukannya di luar. Gitu. Iya. Berarti terkait dengan lambung itu ada MAH, ada asam lambung, ada GERD ya Bu ya? Iya, GERD itu pemicunya dari asam lambung. GERD itu penyakit asam lambung yang meningkat. Baik, tahan lebih dahulu, ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, assalamualaikum. Silahkan Pak Andi di Sukoharjo, Pak Andi ya, silahkan keluhannya apa Pak Andi? Iya. Ya, selamat malam Bu Ratis. Selamat malam Pak. Monggo silahkan Pak, apa yang ingin dipertanyakan? Ya, mau menanyakan untuk saya itu kan penderita asam lambung. Terus seringnya itu rasa khawatir, rasa takut itu sering terjadi. Untuk masalah lambungnya insya Allah sudah baikan, tapi kok rasa cemas itu masih ada gitu. Iya, gelisahnya masih ada ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, cepat sembuh. Kadang-kadang gini, nih, banyak pasien yang keluar kadang sampai Bu Dewi pernah debat sama pasien ya. Itu pengalaman Bu Dewi. Jadi asam lambungnya menurut mereka sudah sembuh, tapi gelisahnya, khawatir, hawa takut itu masih ada. Malam nggak bisa tidur seperti insomnia. Kalau Bu Dewi bilang ini karena asam lambungnya belum tuntas, masih borok dan zat asamnya masih keluar gitu kan. Dibilang katanya itu santet kan gitu kan. Ya kalau santet mereka harus berobat tempat ini gitu kan. Tapi insya Allah itu mungkin penyakitnya udah ke psikis ya Pak. Jadi menyerang ke psikis, kuncinya buat tenang pikiran. Nanti ada caranya supaya pikiran tenang. Bapak langsung datang aja nanti konsultasi dengan saya. Langsung datang, insya Allah lebih ya, nanti ada cara-caranya. Karena banyak sekali pasien-pasien Bu Dewi yang sampai puluhan tahun pernah mengalami penyakit gini sampai stres. Baik. Sampai disuntik penenang terus, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa tuh banyak. Tapi sembuh akhirnya ya. Alhamdulillah sembuh. Baik, ada penelpon lagi Bu, kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rifai ya Pak ya, silahkan. Pertanyaannya apa? Iya Bu. Ini saya ada keluhan pada leher. Tahun yang lalu itu saya divonis ada benjolan di leher, terus dioperasi. Iya. Terus saya di kemo di Sarjito. Di kemo Sarjito. Sekarang kok masih tumbuh lagi gitu. Ya Allah, iya Pak ya.
Karena kalau kemo bukannya solusi untuk penyembuhan juga ya Pak ya. Yang penting Bapak juga harus pikiran tenang, pola makan harus dijaga. Mungkin pantangan Bapak atau mungkin pantangannya Bapak nggak tahu, atau mungkin dikasih tahu sama dokter mungkin dilanggar. Karena dari pantangan makan pasti ada gitu kan. Nanti ada Pak obatnya. Nanti insya Allah, karena biasanya kalau bekas kemo suka ada pengeringan di antara saraf dan otot, bisa sampai bahkan ada juga yang sampai nelan nggak bisa tuh ada ya Pak ya. Ya karena mungkin awalnya pola makannya mereka tidak dijaga, jadi imunnya mereka semakin ngedrop, akhirnya karena di antara bakteri baik dan jahat itu dimatikan bersamaan gitu. Akhirnya kan semakin ngedrop, imunnya ngedrop, otomatis Bapak kalah gitu ya. Bapak harus tenang pikirannya, nggak usah Bapak yang punya pikiran nggak sembuh, insya Allah harus sembuh gitu ya. Yakin aja Pak untuk sembuh ya. Baik, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Amin, mudah dikasih panjang umur sehat, panjang umur berkah, panjang umur berkah dunia akhirat. Iya, selalu happy juga Bu ya. Amin, insya Allah. Tanggal tua, tanggal muda tetap harus happy. Bersyukur aja. Harus selalu bersyukur ya. Namanya hidup itu ibadah, kita nikmatin aja. Mau susah kita nikmati, senang kita nikmati. Baik, tentu saja kita selalu pengen sehat ya Bu ya. Senang sehat kita nikmati. Kemudian kalau sakit, nah kalau sakit ini bagaimana Bu cara bisa menikmatinya ya? Ya kita gini, sakit itu kan namanya sakit, kita diturunkan penyakit oleh Allah. Sakit itu karena untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Kita bersyukur. Kita bersyukurnya gini, kita kemarin dikasih sehat, sekarang nggak sakit, itu hal yang wajar karena Allah sedang memproses gitu. Jadi kita selalu bersyukur aja, kita ingat dengan kematian kita. Karena apa? Kita nanti semakin kembali, kita nikmatin di dunia ini, kita banyak mendekatkan diri sama yang kuasa. Baik, mendekatkan diri sama yang kuasa, berpikir positif. Lalu kalau semua milik Allah. Kesehatan semua ya milik Allah. Nah terkait dengan pola makan yang harus dijaga Bu, kalau lagi sehat harus seperti apa? Kalau lagi sakit seperti apa Bu? Kalau sehat makanlah seperti makan, dijaga makannya kalau sehat itu ya. Kalau sakit juga harus dijaga makannya. Gitu. Baik. Bu Dewi, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Insya Allah bertemu di semoga lain kesempatan pasien-pasien Bu Dewi yang masih yang punya pasien yang lama atau masih baru, kalau yang belum sembuh semoga dikasih kesembuhannya, udah sembuh semoga tidak diberi kemunculan penyakitnya seperti itu. Baik, semoga semua kita selalu sehat walafiat amin, dan terhindar dari virus COVID. Ya, amin. Amin. Dan kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Saya Ewang Sewoko Wiryosumarto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.